Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'afah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban terkait banyak rekan-rekan yang mendapatkan berita tersebar di berbagai macam medsos mengenai huru-hara yang terjadi di bulan Ramadan. Beberapa di antara mereka bertanya-tanya, apakah benar malapetaka besar di muka bumi ini akan diberikan isyarat di pertengahan bulan Ramadan? Dan bagaimana kualitas hadis-hadis terkait hal tersebut, dan apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menyikapi berita tentang itu? Pada kali ini saya memberikan jawaban hadis mengenai huru-hara yang terjadi pada bulan Ramadan. Disebutkan dalam kitab-kitab hadis, di antaranya adalah Jami'ul Ahadits, atau yang disebut kitab Jam'ul Jawami' lil Imam As-Suyuti. Kemudian juga dikutip ulang oleh Al-Imam Muttaqi Al-Hindi dalam kitab Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwal wal Af'al, dan para ulama lainnya yang menyebutkan huru-hara malapetaka tingkat kolosal yang terjadi pada malam Jumat, hari Jumat pertengahan bulan Ramadan, yang disusul dengan musibah-musibah pada bulan selanjutnya. Bahwa yang selamat pada kejadian huru-hara besar itu orang yang di dalam rumah menutup telinga, banyak berdoa, membaca Subhanal Quddus dan segala macam. Dari riwayat-riwayat yang disebutkan, yang perlu diketahui bahwa para kritikus hadis, para ulama yang mendapat gelar Al-Hafiz, memberikan vonis terhadap hadis-hadis seperti itu sebagai hadis palsu, berita hoaks yang tidak boleh dinisbahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hadis-hadis tersebut nggak bisa dijadikan pegangan. Dari segi kajian sanad pun banyak ditemukan para periwayat yang eksistensinya dicurigakan, bahkan terjerat pasal berlapis. Kelompok para periwayat yang masuk dalam daftar list para pendusta dan hadisnya kudu ditinggalin, yang disebut matrukul hadis. Bahkan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti sebagai pengkolektor hadis itu membantah dan memberikan komentar dalam kitab kumpulan hadis maudhu Al-La'ali'il Masnu'ah fil Ahaditsil Maudu'ah. Beliau masukkan hadis itu dalam kelompok hadis yang maudhu pada jilid kedua halaman 322. Menurut beliau ada periwayat yang bernama Abdul Wahab disebut matrukul hadis, periwayat yang kudu ditinggalin hadis-hadisnya. Tokoh lain bernama Ismail juga termasuk periwayat yang lemah. Ada juga Abdah yang terkenal sanadnya terputus karena tidak bertemu dengan seorang guru yang dia akuin yang bernama Fairuz, dan Fairuz sendiri tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jalur lain diriwayatkan oleh Ghulam Khalil dari Muhammad bin Ibrahim Al-Bayadi, dari Yahya bin Sa'id Al-Attar,
dari Abi Muhajir, dari Al-Imam Al-Auza'i, semua riwayat tersebut adalah masuk dalam daftar riwayat yang dhaif. Sedangkan tokoh yang bernama Abdullah bin Lahiyah, orang yang hafalannya buruk dan tak bisa dijadikan argumen. Sosok Muhammad bin Sabit Al-Bunani terdaftar dalam nama periwayat hadis yang lemah. Para kritikus hadis pun banyak memberikan nada sumbang terhadap pribadi tokoh yang bernama Al-Haris Al-A'war Al-Hamdani, Asy-Sya'bi, Al-Imam Abu Hatim, dan Al-Imam Ibn Madini menyebutnya sebagai periwayat kadzab, pendusta besar. Adapun dari segi tinjauan konten hadis, yang pertama sanadnya aja udah bermasalah. Yang kedua dari tinjauan matan. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Hakim An-Naisaburi bahwa matannya matan yang gharib. Al-Imam Ibnul Jauzi dan Adz-Dzahabi juga memasukkan dalam kategori hadis palsu. Dikumpulin dari berbagai macam riwayat tentang dentuman suara besar yang ada pada malam pertengahan bulan Ramadan bertepatan hari Jumat. Hadis diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab Mu'jamul Kabir, hadis nomor 853. Abu Bakar Abi Asim Asy-Syaibani dalam kitab Al-Ahad wal Mathani, hadis tersebut dinyatakan sebagai hadis palsu atau hadis bajakan, hadis made in, hadis odong-odong. Bahwa kita dapat simpulkan dari penjelasan para ulama bahwa berita tentang akan terjadinya huru-hara besar semuanya berdasarkan hadis palsu. Tidak boleh diyakini sebagai kebenaran karena jalur periwayatan sanad hadis ini tidak ada yang dapat diterima sebagai hujjah, sebagai argumen. Di samping itu konten hadisnya enggak sesuai dengan kajian empirik akal sehat. Kenapa? Sebab udah bertahun-tahun lama sering terjadi berulang kali hari Jumat bertepatan dengan tanggal 15 atau pertengahan bulan Ramadan, namun kenyataannya enggak terjadi apa-apa sebagaimana berita yang digembor-gemborkan dalam konten hadis-hadis yang sering dibawakan itu. Yang namanya hadis palsu laksana duit bodong, duit palsu kagak laku, kayak duit monopoli, duit Doraemon, dijajanin di warung mana juga kagak laku. Sebagaimana disebutkan dalam Nazam Baiquniyah, wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala nabi fadzalikal mawdu'u. Segala macam bentuk kedustaan, berita yang dibuat-buat atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah hadis palsu. Haram untuk diriwayatkan kecuali untuk menjelaskan hakikatnya. Jadi banyak orang nakut-nakutin umat dengan huru-hara yang sebenarnya bikin umat ini jadi kacau. Bawalah berita-berita gembira untuk menghibur umat, jangan berita yang nakut-nakutin. Bahkan yang lebih parah, berita yang disampaikan itu berita yang tidak valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan dalam Alfiyatul Hadis sebagai seorang ustadz, sebagai seorang dai, sebagai tokoh agama, faqad rawau idza katabta qamishi thumma idza rawaitahu fafattishi. Para pakar hadis mengatakan jika kau pengen menulis sesuatu, idza katabta qamishi, kalau pengen nulis kumpulin semuanya data yang valid datanya. Tumma idza rawaitahu fafattishi, kemudian bila kau pengen ngeriwayatin, pengen nge-share berita tersebut, fafattishi, maka engkau kudu selektif. Jadi orang yang nyampein berita yang seperti itu, yang pertama dia terjerat pasal membawa kedustaan dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, dia nakut-nakutin umat. Umat sedang pada resah. Jadi bagaimana kita merespon berita itu? Kita serahin semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikhtiar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak doa, berzikir sebagai bentuk permohonan kita kepada Allah taala. Mudah-mudahan berbagai macam bala, berbagai macam wabah akan Allah angkat dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.